Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasi wal murtasi finnar. Masyarakat Ponorogo yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan-bulan ini kita akan memasuki bulan yang sangat penting bagi kita semua, yaitu pilkada, pemilihan calon bupati bagi Kabupaten Ponorogo yang kita cintai semua. Dengan ini maka di situ kita akan menemui beberapa kejadian-kejadian yang tentu kejadian tersebut sangat tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kita ini telah 75 tahun merdeka, sehingga selama 75 tahun inilah kita semua berbenah. Dan ke depan kita akan berbenah, semoga kita nanti seterusnya akan menjadi masyarakat yang semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Untuk itu syariat telah mengatur di dalam pilkada ini bahwa tidak diperbolehkan ada istilah ar-rasi wal murtasi finnar, yaitu tidak boleh ada istilah bermain dengan uang, yaitu memberikan uang kepada masyarakat calon pemilih dengan tujuan untuk memenangkan pilihan atau memenangkan hak suaranya. Untuk itu maka kita sebagai masyarakat Ponorogo harus tahu, jangan mau dibodohi. Kita harus tahu bahwa bagaimana hukumnya menerima uang yang diberikan oleh calon pemilih atau yang diberikan oleh para perantara yang dengan tujuan untuk meraup suara yang sebanyak-banyaknya. Karena menerima uang yang diberikan dengan tujuan untuk meraih suara yang banyak, ini adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Seperti tadi yang telah saya utarakan di atas, bahwa orang yang menyogok atau menyuap atau orang yang menerima nyuap, maka mereka akan ditempatkan di neraka. Di samping itu, pemerintah juga membuat aturan tentang tidak bolehnya melakukan suap dan menyuap yang diatur dalam pasal 523 nomor 7 tahun 2017. Dan karena apa yang telah diundangkan oleh pemerintah, apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini juga sekaligus menjadi syariat, menjadi aturan yang dilegalkan oleh syariat juga. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ila akhiril ayah. Dari ayat ini Allah memerintahkan kepada kita sebagai masyarakat untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, juga taat kepada pemimpin. Kalau kita melihat, membuka dari Khazanah Tafsir Imam At-Tabarani, di situ dijelaskan bahwa jumhurul ulama juga didukung oleh Imam Abu Hurairah, juga didukung oleh Ibnu Abbas. Beliau menyatakan bahwa wajib bagi rakyat untuk taat kepada pemimpin dalam 7 hal. Di antaranya yaitu adalah undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi apa yang sudah menjadi keputusan oleh pemerintah, hal yang wajib akan menjadi lebih wajib. Hal yang sunnah akan menjadi lebih muakkad, sunnahnya sunnah muakkad. Hal yang haram kemudian diharamkan oleh pemerintah, maka ini akan lebih haram lagi. Apalagi Rasulullah SAW telah menyebutkan secara spesifik, secara khusus bagi orang-orang yang melakukan metode suap menyuap ini. Di dalam sebuah hadis beliau menyatakan, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 orang yang nantinya tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak diampuni dosanya dan dia akan disiksa dengan siksa yang sangat berat, yaitu diantaranya rajulun baya'a imamatan la yubayihu illa lidunya fa in a'tahu
wafa wa illam yu'tihi lam yufi. Di antara 3 orang yang nanti tidak diampuni Allah dan mendapat siksa yang sangat berat, yaitu seseorang yang mengangkat seorang pemimpin tapi dia mengangkatnya karena menginginkan suatu keuntungan duniawi. Ketika dia diberi uang, maka dia akan memilihnya. Tapi kalau dia tidak diberi uang, maka dia tidak akan memilihnya. Mengapa hal ini sangat dilarang oleh syariat? Karena memilih seorang pemimpin adalah tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang baik. Memilih pemimpin yang punya karakter yang baik, yang bisa memberi kemaslahatan pada umat. Dengan adanya suap menyuap ini, menjadikan masyarakat tidak bebas di dalam berpikir. Artinya kebebasan masyarakat untuk memilih dari pasangan paslon yang ada, dari calon pemimpin yang ada, ini menjadi terbelenggu. Sehingga dia tidak berani untuk memilih yang lain ketika dia sudah menerima uang dari salah satu pemimpin yang ada. Dan bukan hanya itu saja. Dampak yang akan terjadi ketika kita membiasakan diri dengan menerima dan memberi uang ketika terjadi pilkada ini akan mengarah kepada generasi selanjutnya. Kalau tradisi menerima uang dan memberi uang ini diteruskan, maka masyarakat kita, generasi kita ke depan akan menjadi generasi yang kapitalis. Yang artinya dia akan mengukur segala sesuatu, kebaikan ataupun apapun diukur dengan uang. Jadi mereka punya pemikiran bahwa yang punya uang itulah yang baik. Yang punya uanglah yang berhak menjadi pemimpin. Padahal seharusnya yang berhak menjadi seorang pemimpin adalah seseorang yang telah disebutkan kriteria-kriterianya oleh para ulama, yaitu mereka yang punya adab yang baik, yang punya akhlak yang mulia, yang bisa memberi kemaslahatan bagi umat manusia. Saya kira sudah jelas demikian tentang bagaimana hukumnya riswah atau suap menyuap di dalam pilkada. Jelas itu adalah perbuatan haram, sehingga maka bagi masyarakat Ponorogo, marilah kita semua berusaha untuk menghindari, membentengi diri kita dan keturunan-keturunan kita, jangan sampai hal ini kita lakukan dan akan terus dilakukan oleh generasi-generasi setelah kita, sehingga kita ke depannya dan generasi-generasi seterusnya akan menjadi generasi atau masyarakat yang baik, dari masyarakat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.